Kalau kamu jatuh dari tempat yang sangat tinggi, coba tiru posisi penerjun payung. Kepala dan dadamu harus menghadap ke bawah. Rentangkan lengan dan kaki, lalu tekuk pada sudut 90 derajat. Kalau memungkinkan, pilih tempat untuk mendarat. Semak-semak atau tumpukan jerami bisa menjadi landasanmu saat jatuh. Permukaan air hanya aman kalau kamu jatuh dari ketinggian tidak lebih dari 45 meter. Sebelum mendarat, coba posisikan tubuh secara vertikal. Ingat, lebih baik jatuh telungkup daripada telentang. Lindungi kepala dan leher dengan lengan terkunci. Sebenarnya, semua ini nggak 100% bisa menyelamatkanmu, tapi setidaknya kamu sudah berusaha sebelum namamu dijadikan nama kawah tempat kamu jatuh. Nah, kalau kamu jatuh dari tebing, usahakan buat proses jatuhmu dalam beberapa bagian. Semakin pendek, semakin baik. Tiap kamu membentur sesuatu, sebagian dampak jatuh bisa teredam. Dengan begini, peluangmu untuk bertahan hidup akan lebih tinggi. Coba pegang benda kukuh pada saat kamu jatuh, misalnya semak atau batu. Itu akan memelankan laju jatuhmu. Kalau kamu melihat kayu atau papan, coba raih juga. Itu bisa membantu melunakkan jatuhmu saat mencapai tanah. Yang terpenting, jangan membuat tubuhmu kaku. Ini bisa membahayakan organ dalammu. Lindungi kepala dan coba mendarat kaki lebih dulu dengan lutut sedikit menekuk. Sebenarnya, begitu kamu jatuh, seluruh tubuhmu akan sedikit menekuk. Tapi nggak ada salahnya berusaha, kan? Kalau seandainya sebuah gedung runtuh saat kamu ada di dalamnya, dan kamu tertimbun di bawah tumpukan reruntuhan dan puing, cobalah sebisa mungkin jangan panik. Yap, tugas utamamu sekarang adalah lindungi organ pernapasan, dan buat suplai udara tetap ada selama mungkin. Kalau ada cukup ruang, lepas kemeja atau kaosmu dan ikat bagian bawahnya. Lalu bungkuskan kepalamu lewat lubang leher. Jadi, ikatannya ada di atas kepala. Ini bakal jadi tudung sementara yang akan melindungi wajahmu dari debu, pasir, dan puing-puing. Tudung ini juga akan memberimu sedikit oksigen saat kamu berusaha bangkit ke permukaan. Kalau kamu terjebak di dalam lift yang jatuh, berbaringlah telentang dan coba isi area dasar lift sebanyak mungkin. Lemak tubuh dan ototmu bisa dimanfaatkan, dan itu akan menyerap sebagian dampak jatuh. Kalau kamu tidak bisa berbaring, duduk saja di lantai. Itu tetap lebih baik daripada berdiri. Bokongmu akan bertindak seperti airbag di mobil. Tapi, apapun posisi yang kamu pilih, selalu lindungi kepalamu. Cara terbaik adalah letakkan satu lengan di depan wajah dan satu lagi di belakang leher. Kalau kamu tersesat di hutan, pertama-tama kamu harus mencari air. Periksa area dataran rendah. Kalau ada pergunungan, cari air di kaki tebing. Kalau kamu berhasil mendapatkan air hujan, jangan diamkan lama-lama di wadah. Airnya bisa tercemar. Perhatikan semut yang memanjat pohon. Mereka kemungkinan berjalan menuju sumber kelembapan di dalam pohon. Botol air bisa membantumu menyalakan api kalau kamu menaruhnya cukup lama di bawah sinar matahari langsung. Botol akan bertindak sebagai lensa dengan memusatkan panas di satu titik. Gunakan api dan asap untuk memberi sinyal pertolongan. Tutup api dengan ranting besar atau wajan selama 3-4 detik. Ini akan mengumpulkan asapnya, lalu lepaskan kepulan asap itu. Kalau kamu jatuh di air es, coba kembali ke tepinya. Jangan berusaha keluar dari sana dengan mencengkeramnya. Tepi es akan terus pecah, dan ini akan membuatmu cepat lelah. Tendangkan kaki di dalam sampai tubuh berada dalam posisi horizontal di air. Setelah itu, keluar dari air dan naiklah ke es. Begitu berhasil, jangan berdiri ya. Usahakan bobotmu menyebar rata di area yang lebih luas. Dengan begitu, es tidak akan mudah retak, kamu bisa menyeret tubuh ke darat dari sana. Kalau kamu mengalami kram otot saat berenang, coba berbaring telentang dan mengapung seperti ini. Pijat bagian bawah kaki atau bagian tungkai yang terasa tegang. Kalau bagian betismu yang kram, tekuk lutut, lalu tarik ke arah dada. Kamu harus tetap mengapung telentang. Coba redakan kram dengan menarik jari kaki ke atas. Kalau kamu terjebak kebakaran di dalam gedung, tetaplah menunduk dan merangkak menuju pintu keluar terdekat. Asap biasanya naik ke langit-langit. Itu sebabnya meringkuk bisa mencegahmu menghirupnya. Kalau kamu punya kain atau sapu tangan, tutup mulutmu dengan itu. Itu akan bertindak seperti filter terhadap asap. Jatuhkan badan ke lantai dan berguling-gulinglah kalau bajumu terbakar. Kalau kamu punya pemadam api, targetkan ke bagian bawah api. Itu jauh lebih efektif. Dan ingat, kalau kamu memecahkan jendela,
ini akan memperbanyak oksigen yang masuk dan akan membuat api makin besar. Berikut yang harus kamu lakukan agar tetap aman saat bencana alam. Kalau kamu melihat area mulai banjir saat berada di luar, lari dari arus, saluran air badai, atau sungai. Cobalah pergi ke tempat tinggi. Kalau kamu terjebak di rumah, pindah ke atap jika menurutmu itu cukup aman. Kalau ada tornado bergerak ke arahmu dan kamu tidak sempat lari, cari parit atau tempat rendah. Berbaringlah dan lindungi kepalamu dengan tangan atau baju. Kalau tornado terjadi saat kamu di dalam rumah dan kamu tidak punya ruang bawah tanah, sembunyi di batap. Gunakan bantal untuk melindungi kepala dari puing-puing yang mungkin berjatuhan. Pipa-pipa di dinding kamar mandi bisa menambah kekuatan bangunan. Tapi, kalau kamar mandimu punya jendela atau dinding yang menghadap keluar ruangan, pilih tempat yang lebih aman, misalnya lemari. Semakin banyak dinding yang memisahkanmu dari tornado, semakin baik. Kalau kamu berada di luar saat badai dan tiba-tiba merasa rambutmu berdiri, itu pertanda petir akan menyambar. Kulitmu mungkin mulai geli, dan kamu akan mendengar suara klik atau dengung. Langsung berjongkok dan letakkan kepala di antara lutut. Meski kamu harus berada serendah mungkin, jangan berbaring. Sebaiknya, hanya telapak kakimu yang menyentuh tanah. Rapatkan tumitmu. Dengan begini, listrik dari petir tidak akan menyebar ke seluruh tubuh, tapi hanya masuk dari satu kaki dan keluar di kaki lain. Tutup juga telingamu dengan tangan untuk melindungi pendengaranmu. Kalau kamu tersesat di gurun, berjalanlah saat pagi-pagi sekali. Dengan begini, kamu bisa menghindari sebagian besar panas matahari. Kalau kamu melihat bukit atau tempat tinggi, daki dan lihatlah sekeliling. Kamu akan bisa melihat tumbuhan, bangunan, atau jalan. Sedangkan saat malam hari, itu mustahil dilakukan. Banyak hewan gurun juga berburu setelah matahari terbenam. Dan inilah sikap yang harus kamu lakukan kalau kamu ada di dekat hewan liar. Kalau ada banteng yang menyerangmu, diamlah sampai dia mendekat. Lalu lempar kain ke arah berlawanan. Banteng bereaksi terhadap gerakan. Melempar topi atau baju jauh-jauh darimu akan mengalihkan perhatiannya. Dia akan mengejar benda yang bergerak itu. Kalau hiu mendekatimu, jangan menjauh dengan panik. Kamu malah akan kelihatan seperti mangsa hewan itu. Tunggu sampai hiu lebih dekat, lalu pukul dengan tinjumu. Incar mata, hidung, dan insangnya. Itu adalah area rentan di tubuh hewan ini. Kalau kamu berpapasan dengan kawanan anjing galak, alihkan perhatian mereka dan menjauh perlahan. Kalau salah satu anjing itu masih menyerangmu, letakkan benda di antara kamu dan rahang hewan itu. Sekarang, katakanlah kamu tidak sengaja mengganggu segerombolan lebah. Lalu mereka mengincarmu. Lari lurus secepat mungkin sampai mereka berhenti mengejarmu. Alternatif yang lebih baik adalah cari tempat berlindung, bisa mobil, rumah, atau bahkan toilet umum, dan sembunyi di dalamnya. Kalau kamu tidak sengaja berpapasan dengan beruang, coba sapa dia. Enggak. Tunggu, sebenarnya semua bergantung pada spesiesnya. Kalau itu beruang coklat besar, jatuhkan badanmu dan pura-pura pingsan. Seharusnya nggak sulit kan? Tapi kalau beruangnya beruang hitam kecil yang jarang menyerang manusia, berteriak dan membuat dirimu terlihat lebih besar, bisa membantu. Kamu juga bisa mencoba mengusir beruang itu dengan pura-pura menerkamnya. Kalau kamu berpapasan dengan ular, coba bergerak sehening mungkin. Dan kalau ada kesempatan untuk menjauh, pergilah. Tapi, kalau kamu tidak bisa menghindar dari reptil ini, membuat suara bising, memukul-mukul dua ranting, atau mengentakkan kaki, mungkin akan membuatnya mundur. Meski tidak punya telinga yang terlihat, ular sensitif terhadap getaran. Dan kalau semua ini terjadi kepadamu di hari yang sama, coba hubungi orang Guinness. Kayaknya kamu bisa cetak rekor. Kalau kamu nggak bisa masuk mobil karena kuncinya ketinggalan di dalam, jangan langsung gegabah ya. Cari lakban besar, potong bagiannya sepanjang jendela mobil, dan tempelin ke kaca mobil secara vertikal. Ulangi langkah yang sama sampai beberapa kali, dan tempelin lakban tadi bersebelahan. Setelah itu, lepas ujung bawah lakban dan satuin hingga ngebentuk buletan. Bagian inilah yang nanti bisa kamu pegang. Selanjutnya, potong 5-6 bagian lakban, kemudian tempelin di sebelah sini biar lebih kuat. Setelah semuanya jadi, pegang ujung bawah lakban dan dalam hitungan 3, 2, 1 tarik ke bawah. Jendela mobilmu akan ketarik dengan sedikit upaya dan kamu bisa masukin tanganmu ke celah kecil ini untuk nurunin kacanya hingga kuncimu berhasil kamu raih.
Jujur aja deh, nggak semua pengemudi jago markirin mobilnya kan? Mobilmu juga bisa kegores kalau parkirmu asal-asalan. Pakai mainan ayam karet yang berisik itu aja. Tapi ada sedikit peringatannya sih, meskipun kelihatan konyol. Seenggaknya mobilmu nggak kegores lagi kan? Jadi, pasang mainan ayam ini di pojok depan atau belakang mobilmu sebelum kamu parkir. Kalau mobilmu terlalu mepet ke tiang, dinding, atau mobil lain, mainan ayam ini akan langsung ngeluarin bunyi nyaring. Dan kalaupun mobilmu terus mepet, si ayam masih bisa berfungsi sebagai bumper empuk anti gores. Saat kamu memarkir mobil di tempat bersalju, naikin wipernya ya, biar nggak nempel di kaca depan. Dengan begini, kamu nggak perlu mecahin lapisan salju di atasnya hingga ngerusak karet wiper. Tapi sebagian orang nggak mau melakukannya, karena menurut mereka, trik ini bisa ngerusak pegas dan bikin lengan wiper lebih gampang dicuri. Tapi kita juga perlu mempertimbangkan dua hal ini. A. Solusinya bukan ngebiarin lengan wiper semakin aus, dan cuaca hangat nggak akan nurunin elastisitasnya kok. B. Siapa sih yang gabut banget ngincer wiper mobil sebagai barang curian? Tapi kalau kamu tetap mau nurunin wiper atau lupa mengangkatnya, nyalain AC aja. Udara dingin bisa mencairkan lapisan es seperti pemanas dengan nurunin kelembapannya. Trik mantul ini juga bisa kamu pakai saat pemanasmu rusak. Sebetulnya, kamu bisa mencegah munculnya lapisan es di kaca mobil. Gini caranya, campur 3 bagian cuka dengan 1 bagian air. Lalu semprotin campuran ini ke kaca depan di malam hari. Dengan begini, kamu nggak perlu repot-repot mecahin lapisan esnya di pagi hari. Meski udah dirawat baik-baik, wiper mobilmu pasti rusak. Kalau karetnya lepas dan lengan logamnya menggores kaca depan, taruh kaos kaki panjang di ujungnya. Trik ini bisa bermanfaat meskipun cuma sebentar, tapi kamu tetap perlu beli wiper baru secepatnya. Untuk menghemat waktu dan energimu saat dingin, jauhkan lapisan es dari pintu mobilmu. Pintu mobil jadi sulit dibuka karena lapisan karetnya kemasukan salju cair. Kemudian air ini membeku lagi. Nah, untuk mencegahnya, kamu bisa nyemprotin cooking spray di lapisan karet bagian dalam dan bersihin tetesannya dengan tisu. Aki mobil nggak begitu tahan terhadap cuaca dingin. Bahkan saat suhu di sekitar terlalu ngedrop, aki mobil bisa membahayakan kalau nggak segera dipanasin. Nyalain lampu utama selama beberapa saat, kemudian nyalain mesinnya. Kamu juga bisa manasin aki mobil dengan nyalain radio sambil ngedengerin musik, biar kamu nggak cepet bosan. Nyetir mobil saat kaca depannya berembun bisa membahayakan nyawamu loh. Tapi tenang, kamu bisa pakai kentang kok. Ambil kentang mentah yang udah dicuci, lalu potong jadi 2 kayak gini. Setelah itu, gosokin bekas potongannya pada kaca mobil dari dalam. Getah kentang bisa ngebersihin sekaligus ngebentuk lapisan pelindung dari kabut. Kalau udah, biarin getahnya nempel di kaca sampai kering. Trik ini juga bisa dipakai pada pintu dan cermin kamar mandi. Kalau roda mobilmu terjebak di salju atau lumpur, gunakan karpet mobil sebagai penolongmu. Taruh karpet mobil di bawah ban untuk menambah traksi. Pakai trik pasir kucing juga bisa sih, tapi siapa juga yang bepergian jauh sambil bawa pasir beginian di dalam mobil? Oke, balik lagi ke karpet mobil tadi. Kalau cara ini nggak berhasil juga, kempesin dulu ban mobilmu. Dengan begini, traksinya akan bertambah. Tadi kan ban mobilmu udah dikempesin. Nah, setelah mobilmu jalan lagi, jangan lupa pompa bannya ya. Kamu pasti bakal panik banget kan kalau mobilmu tiba-tiba terjebak di dalam lumpur atau pasir di tengah guyuran hujan? Tapi ada solusinya kok. Dengan sekop dan sedikit kesabaran, ban mobilmu akan bisa jalan lagi. Gali terus gundukan lumpur dan pasir di dekat roda sebanyak mungkin dengan sekop atau tangan kosong. Kalau mobilmu masih diam, pindah gigi dari posisi mundur ke posisi maju untuk mendapat momentum. Kempesin juga ban mobilmu supaya luas permukaannya bertambah. Pacu mobilmu sampai kecepatannya mencapai 110 km per jam sejauh 16 km setiap bulan di jalan tol saat cuacanya cerah. Cara ini bisa ngilangin penumpukan air dan gas di dalam mesin dan sistem pembuangan. Kamu bisa nambahin kecepatannya sih, tapi hanya saat benar-benar diperlukan. Kalau kamu sering kesulitan nyari mobilmu di tempat parkir yang luas, foto aja spot dan nomor barisnya setelah kamu keluar mobil. Kamu juga bisa menggunakan aplikasi GPS. Tapi kalau kamu nggak memanfaatkan kedua cara ini, masih ada kunci jarak jauh. Sinyalnya nggak nyampe ya? Coba deh, deketin dulu kuncinya ke area kepala kayak gini. Cairan di kepalamu bisa menambah konduktivitas sinyal kunci. Kedengeran aneh kan? Tapi bisa berhasil kok. Coba aja. Selain buat ngepasin posisi kepala, bilah logam di kursi mobil juga bisa kamu pakai buat mecahin jendela dalam kondisi darurat. Sebaiknya tekan celah di bagian bawah jendela, kemudian tarik ke arahmu sampai kacanya pecah.
Kalau kamu nggak punya tempat ponsel di dalam mobil atau tiba-tiba ponselmu lepas, pasang aja karet gelang di ventilasi AC. Masukin karetnya melalui bagian atas ventilasi, kemudian tarik ujung satunya melalui bagian bawah. Sip, kamu bisa naruh ponselmu di situ dan siap berkendara. Pakaianmu yang menggesek kursi saat kamu keluar mobil bisa menghasilkan listrik statis. Kelihatannya memang sepele, tapi selalu hati-hati ya saat kamu berada di pom bensin. Kalau tanganmu tiba-tiba megang nozzle logam, bunga api bisa langsung muncul. Pasti bikin kaget kan? Tapi di saat-saat seperti ini kamu nggak bisa cekikan bareng temenmu. Percikan api kecil bisa ngebakar uap bensin. Dan untuk menetralisir muatan listriknya, sentuh bagian logam di mobilmu sebelum kamu megang nozzle. Masih soal pom bensin nih. Sebelum ngisi bahan bakar, kamu masih kebingungan nyari posisi tangkinya? Tenang aja, kamu nggak perlu tebak-tebak buah manggis lagi kok. Tanda panah dan ikon tangki bahan bakar pada dashboard kayak gini bisa ngasih tahu posisi tangki. Nggak perlu buang-buang waktu lagi kan? Pengen tahu cara praktis plus murah meriah buat ngebersihin jendela dan kaca mobilmu? Pakai sabun cuci piring aja. Produk ini bisa ngilangin bekas tangan dan air liur anabul. Tetesin sabun pencuci piring pada kain lap basah dan hangat, kemudian bersihin kotorannya. Alat penyedot ini nggak melulu dipakai di dapur dan kamar mandi loh. Kamu juga bisa memakainya buat ngilangin penyok di mobilmu. Basahi dulu area penyok dan penyedotnya, kemudian tekan penyedot pada area penyok dan tarik keluar sampai penyoknya hilang. Minuman soda juga bisa jadi cara efektif buat ngilangin karat dan noda logam. Minuman ini mengandung senyawa karbonat dan tinggi asam fosfat. Semprot area yang berkarat dengan soda, lalu gunakan sikat atau sikat gigi kalau karatnya terlalu kecil. Kasihin soda dan gosok seperlunya aja. Tapi jangan lupa bersihin dengan air setelah semua prosesnya selesai ya. Mobil berat perlu bahan bakar yang lebih banyak. Mesin harus ngebakar lebih banyak bahan bakar supaya mobilnya tetap bergerak. Jadi, kalau bagasimu dipenuhi kursi piknik, dumbbell, tongkat golf, dan pakaian yang kamu mau donasiin sejak lama, berarti kamu perlu ngurangin muatan mobilmu biar lebih ringan. Matahari terbenam berwarna ungu. Kamu pasti pernah melihatnya setidaknya sekali dalam hidupmu. Biasanya, ini bukan sesuatu yang buruk dan ada hubungannya dengan cara cahaya merambat. Cahaya yang dihasilkan matahari berwarna putih. Ketika melewati sebuah prisma, kamu akan melihat gelombang cahaya dengan warna yang berbeda, dari merah dan oranye hingga biru, hijau, dan nila. Cahaya biasanya merambat dalam garis lurus kalau nggak ada penghalang. Gelombang cahaya yang lebih pendek, termasuk warna biru dan ungu, akan lebih mudah tersebar ketika bertemu dengan penghalang, seperti molekul dan aerosol di atmosfer. Karena matahari berada rendah di cakrawala saat terbenam dan terbit, cahayanya harus melewati lebih banyak molekul yang menyebarkan cahaya ungu dan biru. Warna yang ditangkap oleh matamu adalah kuning, oranye, dan merah. Tapi dengan kondisi yang tepat, kamu bisa melihat langit ungu yang indah loh. Kadang-kadang langit ungu muncul karena alasan yang jauh lebih menakutkan. Bisa disebabkan oleh badai, kebakaran hutan, atau badai debu. Konsentrasi uap di udara meningkat dan cahaya menyebar lebih banyak dari biasanya. Debu, matahari yang terbenam, dan tutupan awan yang rendah semuanya berkontribusi pada peristiwa alami ini. Langit berubah jingga dan merah saat senja kalau cahaya masih cukup. Kemudian memancarkan warna merah muda yang bercampur dengan langit biru gelap di atasnya. Ingat nggak apa yang terjadi kalau kamu mencampurkan warna merah muda dan biru? Ya, kamu akan mendapatkan warna ungu. Gak semua badai membuat langit menjadi ungu. Mencoba untuk memprediksi apakah badai itu akan terjadi, sama seperti mencoba meramalkan pelangi. Namun, orang-orang melaporkan beberapa badai besar yang membuat langit berubah menjadi ungu. Langit hijau mungkin terlihat spektakuler seperti langit ungu, tapi sebenarnya langit hijau juga menandakan bahaya. Warna ini biasanya menandakan badai petir, badai es, atau tornado sedang terjadi di sekitarmu. Warna yang unik ini adalah hasil dari sinar matahari berwarna kuning yang bercampur dengan cahaya biru yang berasal dari awan badai. Kamu sedang menikmati hari yang cerah di tepi laut dengan angin sepoi-sepoi menerpa rambutmu. Ketika tiba-tiba kamu melihat air mulai surut dari pantai dengan kecepatan tinggi. Ini tanda untuk mulai berlari secepat dan sejauh mungkin dari pantai. Kemungkinan besar tsunami akan datang. Reaksi yang cepat akan memaksimalkan peluang selamat. Kalau kamu melihat permukaan air laut naik, tapi nggak terlalu ekstrim, itu bisa menjadi tanda lain dari tsunami yang mendekat. Hal ini terjadi pada 40% kasus.
Dan air yang datang adalah gelombang tsunami pertama. Gelombang berikutnya yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya biasanya menyusul dalam waktu sekitar 10 menit. Hal lain tentang tsunami nih, tsunami sering datang dengan suara yang keras. Orang-orang menggambarkannya sebagai guntur, suara lokomotif, helikopter, atau ledakan keras. Kamu lihat nggak alur air berombak di pantai? Sebaiknya jauhi ya. Mungkin ada arus balik di bawah permukaan yang bisa sangat berbahaya. Terkadang, ombak menghantam pantai dengan cara yang aneh yang membentuk arus balik ini. Kamu mungkin melihat gelombang yang aneh atau area dengan warna yang berbeda dari air lainnya. Potongan rumput laut acak yang bergerak ke segala arah adalah tanda peringatan lain arus balik. Kalau terjebak dalam arus balik, cobalah untuk tetap mengapung, tapi jangan melawan arus. Kamu hanya akan membuang energi yang berharga. Berteriaklah minta tolong dan cobalah mengapung di sepanjang pantai. Begitu keluar dari arus, berenanglah secara diagonal ke pantai. Lain kali kalau melihat awan berbentuk kerucut di langit, ingat, ini adalah saat yang tepat untuk mulai mencari tempat berlindung. Kalau awan tetap seperti itu, badai besar akan datang. Namun kalau awan itu mulai berputar-putar, itu berarti awan tersebut akan berubah menjadi tornado. Kalau ada lebah di dekatmu, mereka bisa menyelamatkanmu dari masalah besar suatu hari nanti. Lebah-lebah kecil yang bekerja keras ini menjadi lebih aktif dari biasanya ketika merasa ada badai yang akan datang. Mereka akan mengumpulkan lebih banyak nektar lebih cepat sebelum badai menghantam. Dan setelah selesai, mereka akan selalu kembali ke sarang 10 hingga 15 menit sebelum hujan lebat. Bahkan ketika nggak ada tanda-tanda yang jelas hujan akan datang. Rahasianya ada pada bulu-bulu super sensitif di bagian belakang yang bisa menangkap elektrostatik dari awan badai. Selama berabad-abad, orang-orang menyadari hewan-hewan bertingkah aneh beberapa hari sebelum peristiwa seismik besar. Anjing nggak bisa berhenti menggonggong, sapi berhenti mengeluarkan susu, dan kodok, tikus, dan ular meninggalkan sarang mereka. Sepertinya hewan bisa merasakan gelombang kejut awal yang lebih kecil yang bahkan nggak disadari oleh manusia. Ilmuwan mencoba mencari penjelasan yang tepat untuk hal ini dan melakukan berbagai tes dan eksperimen tanpa henti. Sejauh ini, mereka masih berusaha menjelaskan misteri ini. Kamu mencium bau ozon di udara nggak? Ketika badai petir terjadi, bau paling khas dan menyengat yang bisa dicium adalah bau ozon. Muatan listrik petir membebaskannya dari tempat yang lebih tinggi. Bau hujan lainnya yang lebih enak adalah petrikor. Air hujan membangunkan molekul-molekul pada tanaman, pohon, beton, dan aspal. Aromanya menyebar ke semua tempat. Kamu bahkan bisa merasakan bau itu di mulutmu. Semua ion positif di udara yang dilepaskan oleh petir akan bercampur dengan ozon dan air liurmu. Dan begitulah kamu merasakan logam yang pahit. Ketika petir akan menyambar, kamu mungkin mendengar suara berderak, berdengung, atau bergetar yang aneh yang berasal dari benda-benda logam di dekatnya. Telapak tanganmu mungkin mulai berkeringat. Lalu, kamu merasakan bulu kudukmu berdiri. Itu adalah panggilan yang jelas untuk bertindak, dan tindakan itu adalah lari menyelamatkan diri. Muatan positif mengalir melalui tubuhmu, mencoba meraih bagian badai yang bermuatan negatif. Percaya deh, kamu nggak ingin muatan-muatan ini bertemu. Kalau kamu nggak melihat tempat berlindung yang bisa dijangkau dengan cepat, cobalah untuk membuat dirimu lebih kecil dari benda-benda di sekitarmu. Tinggalkan payungmu dan jauhi pagar kawat, pipa besi, rel kereta api, dan benda-benda logam lainnya. Dan jangan berbaring di tanah. Kemungkinan besar tanah itu basah, yang artinya konduktor listrik yang bagus. Kalau kamu tiba-tiba melihat ada celah-celah di aspal di samping rumahmu, bisa jadi itu adalah tanda peringatan lubang runtuhan. Periksalah bagian dalam rumah. Apakah pintunya mulai macet? Atau mungkin ada celah di tempat pertemuan dinding dan langit-langit? Lemari dan laci dapur yang gak rata, lantai yang miring, tangga yang mulai miring, air yang bocor setiap kali hujan, dan molding yang bergeser. Semuanya merupakan tanda-tanda lubang runtuhan akan segera terbuka. Untuk mengetahui apakah itu benar-benar lubang runtuhan dan seberapa berbahayanya, kamu harus berkonsultasi dengan perusahaan konstruksi. Kalau kamu menemukan lubang runtuhan yang sudah ada di sana, kamu harus menjauhinya. Buat pagar atau ikat tali agar nggak terlalu berbahaya bagi orang lain. Kamu akan butuh bantuan profesional untuk memperbaikinya. Beberapa gunung berapi berteriak ketika akan meletus. Gempa bumi kecil yang sering terjadi sebelumnya menghasilkan dengungan.
Sebagian besar nggak terdengar oleh telinga manusia, tapi kadang-kadang mencapai frekuensi yang memungkinkanmu mendengarnya sebagai suara gemuruh atau desisan aneh yang berasal dari tanah. Suara ini dikenal sebagai getaran harmonik. Pada beberapa gunung berapi, ini adalah suara gelembung magma yang bergetar ketika melewati celah-celah di kerak bumi. Tapi nggak selalu seperti ini ya. Kalau ilmuwan berhasil memahami apa yang sebenarnya menyebabkan jeritan gunung berapi ini, mereka akan bisa membuat sistem peringatan dini terbatas untuk letusan gunung berapi. Kalau kamu berada di alam bebas, perhatikan air di anak sungai, sungai kecil, dan sungai. Kalau permukaannya turun dengan cepat, bahkan saat hujan, ini mungkin pertanda akan terjadinya tanah longsor. Dan kalau kamu mendengar suara gemuruh yang samar-samar atau suara yang gak biasa, seperti batu-batu yang saling beradu, bisa jadi puing-puing sedang menuju ke arahmu. Ini adalah tanda untuk segera pergi ke tempat yang aman, seperti sekarang. Mari kita lihat apakah kamu mengetahui rahasia tersembunyi dari hal-hal ini. Panah kecil di samping simbol pompa bensin di dashboard ini mungkin terdengar sangat jelas, tapi tanda ini ada untuk memberitahu di sisi mana tangki bensin berada. Gak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengingatnya, jawabannya ada di depanmu. Musim dingin berarti banyak coklat panas dan mantel yang indah. Katanya orang berpakaian lebih modis di musim dingin. Aku setuju banget, saat cuaca mulai dingin, aku akan mengeluarkan semua pakaian hangat. Penasaran apa arti dari setengah ikat pinggang pada mantel musim dingin favoritmu? Saat ini ikat pinggang itu ada hanya untuk fungsi estetika. Tapi pada awalnya, ikat pinggang ini digunakan untuk mengumpulkan kain ekstra dari jaket yang berfungsi ganda sebagai selimut. Ikat pinggang ini secara harfiah digunakan untuk mengubah selimut menjadi jaket. Sekarang nggak ada yang lebih menjengkelkan daripada mengenakan sweater wool yang indah dan merasa gatal-gatal. Untuk mencegah hal ini terjadi lagi, ini rahasianya. Balikan sweater dan rendam dalam air dingin, tambahkan 2 hingga 3 sendok makan cuka dan diamkan selama beberapa waktu. Tiriskan airnya. Sekarang, selagi sweater masih basah, pijatkan banyak kondisioner rambut ke dalam serat wool dan setelah membiarkannya terendam dalam kondisioner rambut selama sekitar 30 menit, tekan dengan lembut sisa air dari wool dan biarkan mengering di atas handuk. Selesai, nggak ada lagi deh sweater yang gatal. Ini Jumat malam dan kamu mengundang beberapa teman untuk makan hamburger. Kamu mengeluarkan saus tomat Heinz yang lezat itu untuk membuat patty-nya lebih lezat saat matang. Saus tomatnya tampak macet, gak peduli seberapa keras kamu memencet botolnya, saus tomat gak mau keluar. Temanmu memperhatikan dan memberikan tip yang brilian. Lihatlah tanda 57 pada botol saus tomat, bukan yang ada di logo ya, itu nggak berarti apa-apa, tapi tanda yang ada di botol itu menunjukkan titik terbaik untuk memencet agar saus keluar. Ini adalah pesta saus tomat semuanya. Kemeja wanita dan pria punya kancing di sisi yang berbeda. Jika hal ini membuatmu bingung, ini penjelasannya. Produsen kemeja pada abad ke-13 mulai memasang kancing wanita di sisi kiri. Sebenarnya kancing adalah tanda kekayaan. Kebanyakan orang mengikat pakaian mereka dengan potongan kain, namun wanita yang lebih kaya punya orang lain untuk memakaikannya. Seperti pelayan kamar, kancing di sebelah kiri memudahkan wanita untuk didandani oleh wanita lain, dan gaya ini berkembang dari waktu ke waktu dan para produsen terus melakukannya hingga saat ini. Kalau kamu melihat es yang keruh dalam minumanmu, kalau jadi kamu sih, aku akan membuang semuanya. Bayangkan kamu pergi ke kedai pizza lokal, begitu tiba, mulutmu berliur memikirkan isi ulang soda gratis yang akan kamu dapatkan. Sambil menunggu pizza datang, kamu pergi ke mesin soda. Hal pertama yang kamu lakukan adalah mengisi gelas dengan es sampai penuh, dan kamu melihat esnya sedikit lebih keruh dari biasanya. Kenapa begitu ya, pikirmu? Haruskah kamu membuangnya atau tetap menuangkan soda? Tergantung cara membekukan es akan membeku dari luar ke dalam. Yang pertama membeku adalah air yang paling bersih, mineral dan kotoran akan terdorong ke bagian tengah es batu, membuat es menjadi keruh. Dalam hal ini, pilih aja es batu yang jernih. Es yang jernih berarti hanya berisi air, kamu nggak akan sakit perut. Rasanya lebih enak dan akan bertahan lebih lama, menjaga minumanmu tetap dingin untuk waktu yang lebih lama.
Udara yang terjebak di dalam es batu akan menguap dan kotoran akan mencair lebih cepat daripada air yang sebenarnya, sehingga kamu akan mendapatkan es batu yang sangat kecil. Kalau kamu butuh kabar baik, mesin es komersial cenderung menghasilkan es batu yang jernih. Selamat menikmati minuman sepuasnya. Keyboard nggak selalu disusun seperti sekarang ini. Keyboard pertama dibuat untuk mesin tik. Ingat mesin tik? Keyboard disusun berdasarkan urutan abjad, A berada tepat di samping B dan C, dan seterusnya. Jadi kenapa sistem yang kita kenal dan miliki saat ini disebut QWERTY? Awalnya kalau kamu mengetik tombol terlalu cepat, lengan logam yang menahan huruf akan macet. Solusinya adalah menyebar pasangan huruf yang umum digunakan seperti ST dan baris atas akhirnya menggunakan huruf QWERTY yang memungkinkan juru ketik mengetik lebih cepat dengan risiko kemacetan yang jauh lebih sedikit. Sistem ini masih digunakan sampai sekarang. Kalau kamu tumbuh besar di daerah off-road, kamu mungkin terbiasa melihat jeriken di sekitarmu. Jeriken sangat penting saat bensin di tangkimu hampir habis kan? Dan kamu berada ratusan mil dari pom bensin terdekat. Jeriken dapat membawa hingga 5 galon bahan bakar, tapi kamu penasaran nggak kenapa jeriken punya 3 pegangan yang berbeda? Fitur aneh ini dirancang untuk mempertimbangkan betapa beratnya membawa bahan bakar. Kalau kamu sendirian, gunakan pegangan tengah, hal ini akan mendistribusikan beban dengan lebih baik. Tapi kalau kamu punya sepasang tangan ekstra, kamu bisa memegang pegangan di kedua sisi dan membawanya. Itu juga berarti kamu adalah seorang mutan. Mari beri dia tepuk tangan. Prok, prok, prok. Saku kecil di dalam pakaian dalam wanita sebenarnya bukanlah saku, ini disebut buhul celana dalam. Buhul ini terdiri dari kain tambahan yang dijahit untuk tujuan higienis. Tapi kebanyakan produsen nggak ingin menghabiskan uang ekstra untuk menjahit kedua ujung kain, jadi ini berubah menjadi sebuah saku. Sementara itu, apakah kamu pernah memeriksa bagian dalam tutup botol soda? Tutup botol kaca dilengkapi fitur khusus, lapisan plastik bening. Dan enggak, plastik ini nggak diciptakan hanya untuk membagikan hadiah dan kode hadiah. Lapisan plastik ini berfungsi untuk menjaga minumanmu tetap bersoda. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menjaga karbon dioksida di dalam botol, dan orang yang memikirkan hal itu hebat sekali ya. Aku suka sekali minuman bersoda. Sekarang kalau kamu butuh penggosok panci, coba deh ini. Setiap kali kamu membeli jeruk di supermarket, jangan buang kantong jaringnya ya. Simpan dan buatlah pembersih panci sendiri. Kamu hanya perlu mengikatnya dan alat ini sudah siap. Ini akan bekerja dengan baik pada piring dan membersihkan panci dan wajan yang kotor. Katakanlah kamu sedang berada di tempat umum dan harus menggunakan kamar kecil. Tahukah kamu ke arah mana kertas alas dudukan itu harus diletakkan? Kebanyakan dari kita meletakkannya ke arah belakang karena kupikir hal ini nggak pernah diajarkan di sekolah. Tapi sebenarnya kertas itu harus diletakkan ke arah depan. Dengan cara ini, kertas nggak akan menyeret kuman-kuman. Jangan membuang botol kaca yang kosong ya. Simpan aja botol yang punya gagang yang lebih panjang untuk menyirami tanaman. Kamu hanya perlu mengisinya dengan air dan meletakkannya secara terbalik ke dalam pot, dorong perlahan ke dalam tanah, dan biarkan di sana. Air akan berpindah ke dalam pot saat tanah menjadi kering, cocok untuk semua orang yang selalu lupa menyiram tanaman rumah mereka. Tips berkebun dalam ruangan lainnya, agar air nggak bocor di dasar tanaman, gunakan aja penyaring kopi. Letakkan di dasar pot sebelum menambahkan tanah dan tanaman, penyaring ini akan mencegah air tumpah keluar dari pot. Panduan warna tali ikat roti. Coba deh, hafalkan ini sebelum kamu belanja ke supermarket ya. Mungkin kamu pernah memperhatikan sebelumnya, tapi kantong roti punya label kecil dengan warna yang berbeda. Setiap warna label menunjukkan hari dalam seminggu ketika roti itu dibuat. Hal ini membantu pemilik toko dan konsumen mengetahui seberapa segar roti yang mereka beli. Senin berwarna biru, Selasa berwarna hijau, Kamis berwarna merah, Jumat berwarna putih, dan Sabtu berwarna kuning. Kalau hari Minggu, tukang roti juga butuh hari libur lah ya. Bisakah kamu menolak kekuatan bubble wrap? Kebanyakan orang sangat tergoda oleh bubble wrap sehingga nggak mungkin mendiamkannya untuk waktu yang lama. Tapi tahukah kamu bahwa bubble wrap pada awalnya nggak diciptakan untuk membungkus sesuatu? Sebuah tim insinyur dan seorang penemu mencoba mengembangkan kertas dinding bertekstur
Mereka mencoba merekatkan 2 tirai kamar mandi bersama-sama untuk menangkap gelembung udara untuk memberikan permukaan yang lebih tinggi pada kertas dinding. Namun publik nggak suka dengan ide mereka. Baru setelah beberapa tahun kemudian, mereka memahami bubble wrap adalah bahan pembungkus yang sempurna. Yuk kita tepuk tangan untuk penemuan yang tak lekang oleh waktu ini. Atau lebih baik lagi, letusin bubble wrap yuk. Ya ampun, ada tornado besar yang berjalan ke arahmu dan pergerakannya cepat sekali. Angin puting beliung ini bisa bergerak dengan kecepatan dahsyat sampai 400 km per jam. Ditambah lagi, angin ini bisa berjalan sepanjang 80 km dan lebarnya bisa mencapai 1,5 km. Kadang kamu bisa melihatnya datang dengan jelas, tapi di beberapa kasus, angin ini tersembunyi di balik awan rendah atau hujan. Puting beliung seolah diam-diam mendekatimu dan kamu bahkan tidak melihatnya. Umumnya, tornado berkembang dengan cepat dan tidak ada yang bisa memperingatkanmu kalau dia sudah terlalu dekat. Sekarang, badai mengerikan ini sudah dekat sekali. Ayo, kamu masih sempat mencari tempat aman. Punya basement? Sembunyilah di sana. Atau mungkin, ya, ini memang agak gila sih. Tapi gimana kalau kita coba masuk ke dalam tornado dan lihat seperti apa di dalamnya? Ada tornado yang berbentuk seperti uliran tali. Ada juga yang seperti awan lebar dan berbentuk corong. Nah, kayak gini contohnya. Coba lihat pusaran angin yang terbentuk dari badai ini. Pusarannya memanjang ke bawah sampai ke tanah. Seringkali, hujan es juga terjadi di saat seperti ini. Ada sekitar 1.000 tornado per tahun di Amerika sendiri. Texas memegang rekor dengan sekitar 120 tornado per tahun. Rekor yang gak pantas dibanggakan. Tapi, biasanya kamu bisa melihat angin puting beliung di tornado Alley. Ini adalah tanah lapang di wilayah utara tengah Amerika. Tornado ini terbentuk saat udara hangat dan lembab yang datang dari Meksiko bertemu dengan udara dingin dan kering dari Kanada. Keduanya bertabrakan dan berubah menjadi badai dahsyat yang akhirnya membentuk tornado. Kamu bisa melihat sebagian besar tornado di sana antara bulan April sampai Juni. Tapi akhir-akhir ini ada juga yang terjadi di bulan Desember. Kekuatannya beragam, dari badai debu biasa sampai angin kencang yang bisa menerbangkan mobil, pohon-pohon besar, atau bahkan rumah. Tapi ini kesempatan langka. Kamu nggak pernah sedekat ini dengan tornado kan? Dan ini tornado raksasa. Kamu jarang melihat tornado sebesar ini. Oke, kamu siap? Udah makin dekat nih. Kamu merasakan angin semakin kencang selagi puing-puing dan debu mengenai wajahmu. Kamu menutup mata dan kamu pun masuk ke dalam tornado. Gokil! Angin kencang membawamu berputar-putar. Kamu pun terbang. Kamu pusing. Merasa kayak Dorothy di film Wizard of Oz? Mungkin sekarang saat yang tepat untuk melihat apa yang terjadi denganmu selagi kamu di dalam dan berputar-putar di bawah angin. Tunggu. Itu motor tetanggamu yang ikut muter-muter. Semoga gak mendekat ya. Nah, ayo kita luangkan waktu sejenak untuk mengejar ketertinggalan. Mungkin kamu bisa selamat saat berada di tengah-tengah amukan tornado. Tapi ya jujur aja, ini gak mudah. Hal pertama yang akan kamu rasakan mungkin perubahan suhu. Di dalam puting beliung dahsyat ini, suhunya bisa 2 derajat lebih dingin daripada di luarnya. Itu karena pusat corong tornado selalu berputar. Bentuknya yang seperti corong membuat bagian dalam pusaran menjadi lebih dingin dan membuat saluran udara menjadi lebih tipis dari biasanya. Udaranya akan menjadi 20% lebih tipis dari yang kamu rasakan di ketinggian misalnya. Semoga kamu gak berencana menetap di sana ya. Info aja nih, tekanan atmosfer di dalam pusaran ini rendah banget sampai paru-parumu gak mampu menyerap oksigen. Sebagai gambaran, bernapas di dalam tornado itu kayak mencoba menghirup udara di ketinggian 26.000 kaki. Itu udah level pro, sama kayak kalau kamu lagi mendaki Everest. Jadi, ya, kamu bakal butuh bantuan cuma untuk bisa bernapas kayak biasa. Singkatnya, kamu mungkin bakal pingsan setelah beberapa menit. Tapi jangan khawatir, aku udah bawa masker spesial ini, jadi kamu tetap bisa bernapas. Hei, nyadar nggak? Aliran udara dari dalam tornado itu lancar banget. Orang yang mengamati badai kadang bisa masuk ke dalam tornado. Setelahnya, dia bilang semuanya kelihatan begitu kacau dengan awan dan angin yang berputar-putar. Dari dalam, udaranya mulus, tapi bukan berarti kamu nggak akan terombang-ambing juga. Dan di dalam sana, bukan cuma ada kamu. Kamu nggak cuma melihat motor tetanggamu, kayu, bata, kaca juga ada. Atau mungkin bahkan mobil, sapi, rumah, atap, dan objek-objek besar lainnya.
Kamu beruntung kalau nggak ada yang menabrakmu selama di dalam kekacauan itu. Dengan puing-puing yang kecepatannya bisa sampai 500 km per jam, mustahil kamu bisa menghindarinya. Tapi katakanlah keajaiban terjadi dan kamu bisa melewatinya. Sekarang kamu merasa pusing banget dan bertanya-tanya, kapan semua ini akan berakhir? Dan apakah kamu bisa keluar dari tornado raksasa ini? Tornado itu akhirnya akan melambat. Ini terjadi karena udara dingin memasuki pusaran. Tapi cuma karena semuanya melambat, bukan berarti kamu bisa rileks. Tapi mungkin perutmu bakal lebih tenang karena kamu udah nggak muter-muter lagi. Tapi tornado itu bakal menjatuhkanmu dari ketinggian berapapun saat tornado itu berhenti. Kalau kamu lagi di pedesaan, mungkin ada jerami yang bisa jadi alas jatuhmu. Tunggu, kita lagi bahas puting beliung yang tingginya lebih dari 45.000 kaki. Jadi itu nggak bakal berguna. Semoga kamu bawa parasut ya. Dan sekaranglah saatnya membukanya, ya kan? Tenang, tenang. Aku suka akhir yang bahagia kok. Jadi aku bakal bantuin kamu. Nih, sekarang kamu turun dengan perlahan sambil melihat pemandangan. Tapi itu kalau kamu bisa sih, kan kamu pusing banget tuh. Loh, kok langit di sebelah kirimu terang dan cerah? Ini biasa kok. Tornado seringnya terbentuk di ujung badai. Ini kayak batas antara dua dunia yang berbeda. Sebelum terbentuk pun, cuacanya nggak berangin dan udaranya stabil banget kan? Oke, kita tahulah ya skenario semacam ini mustahil terjadi. Jadi sebaiknya cari tempat aman secepatnya kalau ada tornado mendekat. Masuk ke tempat persembunyian bawah tanahmu, atau kalau nggak ada, basementmu bisa jadi pilihan. Persiapkan TV atau radio yang bisa pakai baterai. Jangan lupa baterai barunya. Atau bisa juga perangkat berinternet supaya kamu bisa mendengar kabar terbaru tentang tornado. Bawa juga makanan yang tahan lama, air, dan kebutuhan penting lainnya. Ternyata ada orang yang benar-benar terseret ke dalam tornado dan selamat dari sana. Tornado itu menjatuhkannya beberapa ratus kilometer dari tempat awal tanpa tergores sedikit pun. Ya, hitung-hitung bisa hemat ongkos ojol deh. Tapi kamu nggak bisa mastiin kamu tetap selamat atau di mana kamu mendarat. Akan sangat sulit untuk bisa keluar dari tornado yang besar dan kuat, kayak Supercell. Supercell masuk dalam kategori badai yang paling kuat, biasanya badai petir. Dan bayangkan kalau kamu terseret pusaran air. Mungkin bisa aja aman, karena awalnya pusaran air itu lemah dan terbentuk di perairan hangat. Jadi, ini mungkin kayak kamu lagi di spa. Ya, paling nggak sampai pusaran itu bergerak ke daratan dan berubah jadi tornado beneran. Dust Devil atau angin puting beliung beda lagi. Mungkin emang nggak gede-gede banget, tapi ini berupa kolom udara yang berputar kencang. Kamu bisa dengan mudah melihatnya karena debu dan tanah yang dibawanya. Makanya kamu butuh kacamata. Tapi kacamataku ketinggalan. Aku nggak bisa bantu kamu kali ini. Tapi ini nggak ada hubungannya sama badai petir kok. Semoga informasi ini bisa bikin kamu tenang. Tapi kayaknya nggak ada yang bakal tenang kalau dipikir-pikir lagi. Tapi kalau kamu mau masuk ke tornado api, aku bakal bawain kamu setelan khusus yang bisa bikin kamu tetap aman saat berputar di antara asap, gas, dan api. Aku janji, kolom di tornado api itu sempit dan corongnya naik ke udara. Kamu ngerasa ada gemuruh dari bawah, bukan perut kamu kok. Suaranya rendah dan seram. Kamu ngangkat kepala kamu, lalu ngelihat cahaya aneh. Itu kayak bola berkilau yang melayang tinggi di langit. Kamu menelan ludah. Fenomena itu disebut cahaya gempa. Cahaya gempa memang kurang dipahami sih, tapi saksi bilang cahaya gempa punya berbagai bentuk dan ukuran. Bisa dalam bentuk bola cahaya, petir, pita, dan kilau stabil di langit. Nggak lama setelah itu biasanya terjadi gempa kencang. Saintis nggak bisa menjelaskan kenapa cahaya itu muncul, dan cahaya itu emang nggak selalu muncul. Ada yang bilang itu adalah reaksi gas bawah tanah yang dilepaskan ke atmosfer. Nggak lama kemudian gempa terjadi, tapi untungnya nggak sekencang yang kamu kira. Tanah bergetar, tapi kamu masih bisa tetap berdiri. Gempa itu berhenti nggak lama setelah dimulai, lalu kamu berjalan pulang. Di jalan pulang kamu melihat kilat dan mendengar retakan keras. Petir menyambar sebuah pohon di dekat tempat kamu berdiri. Pohonnya terbakar dan ada kolom api yang naik ke langit. Hujan belum turun juga dan pilar itu semakin tinggi. Kamu pernah dengar tornado api? Fenomena ini terjadi waktu angin terperangkap di dalam lingkaran dekat tanah karena adanya perbedaan tekanan udara. Tornado mini ini biasanya gampang dilihat. Puing kecil, debu, pasir, dan daun terangkat dan mulai terbang melingkar cepat. Tapi kalau ada api di dekat sana,
Corongnya bisa menarik api dan bikin api itu jadi lebih besar. Kobaran apinya berputar-putar, semakin tinggi dan akhirnya membuat menara yang berputar. Untungnya, tornado api cepat padam dan biasanya nggak menyebabkan kerusakan besar. Tapi jangan sembunyi dari badai kayak di bawah pohon ini ya. Pohon unik ini ada di Florida dan di beberapa bagian pesisir Karibia. Dari luar, pohon ini kelihatan biasa aja. Batang abu-abu, daun hijau, dan buah yang mirip apel kecil. Tapi ingat, jangan pernah metik apel ini dan jangan berdiri di samping pohon ini, terutama waktu hujan. Ini adalah pohon mancinil. Pohon ini dianggap pohon paling berbahaya di dunia. Batang, kulit, ranting, dan buahnya mengandung getah beracun. Kena satu tetes cairan asam korosif ini aja bisa bikin kulit rusak parah. Pohon ini bisa mengeluarkan getahnya, dan kalau nggak sengaja megang, tangan kamu bisa melepuh. Nah, waktu hujan, tetesan air jatuh ke pohon ini dan bercampur dengan racunnya. Air juga bisa menciprat dari kulitnya dan kena kulit kamu. Makanya, jangan berdiri di dekat pohon ini ya. Hampir nggak ada semak-semak atau jamur di sekitarnya. Hewan juga menghindari pohon ini, dan manusia nggak menebangnya ataupun memetik buahnya. Kamu juga nggak bisa bikin api unggun dari rantingnya. Kayu yang dibakar dari pohon ini bisa mengeluarkan asap beracun yang merusak mata. Warga lokal sih udah nggak asing sama pohon ini. Tapi turis bisa nggak sengaja terkena racunnya. Makanya, kebanyakan pohon mancinil dikasih tanda dengan cat atau dengan papan peringatan. Di Venezuela Barat, warga lokal yang tinggal di dekat sungai Catatumbo nggak takut petir. Soalnya mereka ngelihat petir hampir setiap malam. Kira-kira mulai dari jam 7 malam sampai subuh. Petir Catatumbo yang abadi ini pernah berhenti selama beberapa bulan. Dari Januari sampai Maret 2010. Mungkin karena kekeringan ya, atau mungkin habis baterai. Pada tahun 1991, saintis berkata fenomena itu terjadi karena arus udara dingin dan hangat bertemu di wilayah ini. Teori lain mengatakan petir itu terjadi karena ada uranium di batuan dasarnya. Enggak semua petir terjadi di dalam awan loh. Ada fenomena langka bernama petir vulkanis. Petir ini terjadi di atas gunung berapi dan yang paling terkenal ada di Jepang. Gunung berapi ini meletus hampir setiap hari dan memuntahkan awan hitam ke langit. Jadi ada awan gunung berapi yang super seram, ditambah petir. Wow! Petir biasa terjadi saat badai, waktu kristal es saling berbenturan. Di petir vulkanis, abu vulkanis bertabrakan, menciptakan gesekan dan berkilap di langit. Di tempat paling panas dan salah satu tempat paling kering di bumi, Gurun Danakil, Afrika, suhunya sering melebihi 50 derajat Celcius. Tempat yang aneh ini punya banyak gunung berapi aktif dan geyser yang memuntahkan gas beracun seperti klorin dan sulfur. Air yang hijau terang, biru dan kuning adalah air hujan dan air laut yang dipanaskan oleh magma. Kalau salah langkah di sini, nasib kamu akan mengenaskan. Ini terjadi pada bulan Juni 2009. Orang-orang di beberapa wilayah di Jepang meninggalkan rumah mereka setelah hujan deras. Mereka menemukan ikan, katak, dan kecebong di mana-mana. Ladang, jalanan, halaman, dan atap dipenuhi sama hewan air ini. Seorang pria bahkan kaget ngelihat 13 ikan karper di atas dan sekitar truknya. Wah, sampai dihitung ya. Nggak ada yang tahu dari mana asal hujan aneh itu. Tapi teori paling populer menyebutkan kalau hewan-hewan ini terbawa puting beliung kencang ke atmosfer atas, lalu jatuh ke tempat-tempat yang nggak terduga. Selamat datang di Danau Abraham di Kanada. Danau ini benar-benar beku. Kalau jalan di atas esnya yang transparan, terus ngelihat ke bawahnya, kamu nggak akan ngelihat ikan. Cuma ada gelembung beku dan misterius di sana. Gelembung itu mirip awan kecil yang membeku, atau ubur-ubur yang lupa bawa jaket musim dingin. Gelembung kecil ini berjumlah ribuan dan mengandung metana. Tapi jangan coba-coba menggali esnya buat nyentuh gelembung ini ya. Metana sangat mudah terbakar. Gas ini dihasilkan oleh bakteri yang makan daun, rumput, serangga, atau makhluk hidup lain yang masuk ke danau. Waktu metana bersentuhan sama air yang beku, terbentuklah puluhan ribu bola kecil beku. Waktu esnya meleleh, bola-bola ini terbuka dan berdesis. Ada danau kayak gini juga di beberapa pantai Samudra Arktik loh. Di sana ukuran gelembungnya bisa beberapa kali ukuran balon udara. Emang cantik sih, tapi jelas nggak aman. Danau mengejutkan lainnya ada di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa nih. Kamu lagi mendaki gunung berapi yang besar, dipenuhi dengan rumput dan pepohonan.
Itu sepertinya gunung berapi tidur, tapi asap keluar dari kawahnya. Kamu mendaki ke puncak, lelah, capek, keringetan. Kamu siap buat nyegerin badan deh pokoknya. Hebat, kamu berhasil sampai di puncak. Waktu kamu lihat ke kawahnya, gak ada lahar. Cuma ada danau cantik warna toska terang di bawah sana. Itu mirip oasis. Bisa nyebur nih kayaknya. Kamu lari ke bawah dan siap buat nyebur. Tunggu, itu bukan air, tapi asam. Gas belerang masuk ke danau dari bawah gunung berapi. Danau itu sendiri dipenuhi logam. Waktu gasnya menyentuh logam itu, terbentuklah air toska yang indah. Maksudnya asam. Mendingan balik lagi ke desa terdekat deh. Istirahat, terus pulang malamnya pas agak dinginan. Saat gelap, danau itu seperti berkilau. Tepat di atasnya, kamu ngelihat awan kecil yang meledak dipenuhi cahaya. Gas belerang itu keluar dari danau, menyatu dengan udara dan mengeluarkan cahaya biru terang. Tapi tetap jaga jarak ya. Laut berubah jadi merah darah dan nggak ada makhluk hidup yang bisa selamat. Pasti guna-guna deh itu. Bukan kok, itu alga kecil yang menyebar dan ngasih warna kayak gini yang disebut red tide. Alga ini memiliki racun yang merusak mamalia laut, burung dan penyu, juga makhluk yang memakan hewan-hewan itu. Nah, kalau buat manusia, kita bisa mengalami masalah pernapasan atau keracunan makanan. Kadang kapal besar bisa tenggelam di lautan tanpa penyebab yang bisa kita lihat. Penyebabnya seringkali adalah kantong gelembung yang dihasilkan gunung berapi bawah laut meskipun nggak aktif. Gunung berapi produktif itu tersembunyi di bawah 2.600 meter dari permukaan air. Saat aktif, gunung berapi itu sama kayak gunung berapi di daratan dan bisa menyebabkan tsunami besar. Pohon ini mirip botol ya, wajar aja kalau namanya pohon botol. Pohon ini tumbuh di Namibia. Turis-turis datang buat ngelihat pohon ini. Tapi jangan dekat-dekat, soalnya ini salah satu pohon paling berbahaya di bumi. Getah yang mengalir di dahannya sangat beracun buat tubuh manusia. Tapi keindahan pohon ini adalah daunnya yang cantik warna putih pink dengan bagian tengah merah. Ada loh pohon yang pernah dipakai sebagai penjara. Pohon ini tumbuh di Australia Barat. Dulu sekali ada sel buat napi di dalam pohon penjara boab. Para napi biasanya dikurung di sana semalam aja. Setelah itu, mereka dibawa ke tujuan akhir. Penjara ini dibangun lebih dari 1.500 tahun lalu dan sampai sekarang kondisinya masih bagus. Turis yang datang ke tempat itu bisa ngintip bagian dalamnya.